Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam keadaan sesulit apapun, bila kita ingin menemukan solusinya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mensugesti diri kita sendiri bahwa apapun kesulitan yang kita alami adalah kemudahan yang akan datang. Dan kita harus tahu bahwa setiap kesulitan itu datang darinya sebagai tanda cintanya kepada diri kita, agar kita mau kembali kepadanya setelah sekian lama kita terlena pada urusan dunia. Jadi dalam hal ini jangan pernah menyalahkan siapapun agar kita cepat diberi solusinya. Karena kalau kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain, hal itu malah akan membuat kita hanya berputar-putar dalam masalah itu sendiri. Dan kemungkinan besar masalah yang kita hadapi akan semakin lama menemukan jalan keluarnya. Untuk itu, ikhlaskan dan bersabarlah. Segeralah kembali kepadanya. Dan bermohonlah agar segera dikeluarkan dari masalah yang sedang kita hadapi. Insya Allah akan cepat diberi jalan keluarnya. Keadaan tersebut akan sangat sulit kalau diri kita belum bisa ikhlas berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bagi manusia yang sudah terkena doktrin atau waham yang awalnya sudah tidak baik, yang akhirnya akan menimbulkan virus-virus kebencian yang membius hatinya. Orang yang terkena masalah seperti di awal video pasti akan dihubung-hubungkan penyebab dan mengkambing hitamkan orang lain. Atau paling tidak, bila ia tidak mempunyai musuh manusia, maka larinya ke setan atau jin dan sejenisnya. Padahal segala sesuatu, baik di bumi maupun di langit, itu tidak bisa membuat manfaat dan bahaya sedikit pun untuk kita tanpa seizinnya. Hal tersebut sudah sangat jelas. La tataharraku zahratun illa biiznillah. Tetapi sayangnya, kebanyakan dari diri kita terlalu terpengaruh oleh doktrin-doktrin waham kebanyakan orang yang telah dipercayai turun-temurun, hingga pada akhirnya kita yakini pada kebenaran adanya sesuatu selainnya itu bisa membuat manfaat dan bahaya. Untuk itu, marilah kita perbaiki lagi, belajar untuk mensugesti yang baik dan bermanfaat, agar hal-hal yang menyulitkan akan menjadi kemudahan bagi kita, sambil kita terus bermohon kepadanya supaya cepat dimudahkan. Karena diri kita ini masih dalam tahap belajar, masih belum sampai derajat kekasihnya. Karena tanda-tanda yang paling jelas supaya kita tahu itu kekasihnya atau pura-pura sudah tercantum di Al-Quran, bahwa kekasihnya itu tidak punya ketakutan dan kekhawatiran dalam urusan dunia. Kalau masih takut tidak bisa makan atau takut tersaingi, khawatir dipecat dari pekerjaannya, intinya urusan dunia lah, itu berarti Anda masih sederajat dengan saya yang masih awam dan jauh dari derajat atau makom kekasihnya tersebut. Mari kita belajar pelan-pelan menuju makom kekasihnya, agar setiap kesulitan itu adalah nikmat. Karena menurut Ibnu Athaillah, bahwa anugerahnya yang paling besar untuk manusia adalah ketika kita menghadapi kesulitan dan punya permohonan tidak diberikan. Jadi kesimpulannya adalah supaya kita terus beristiqomah kepadanya, tidak hanya kalau ada kebutuhan saja atau pas lagi ada datangnya kesulitan. Sebenarnya kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, dan keselamatan di dalam dunia ini itu bisa kita raih jika kita mengutamakan untuk mencari rahmat dan ridhonya Allah. Karena insan yang beriman kepadanya lah yang mampu memahami dan mengerti bagaimana dunia dan akhirat itu
Allah, dialah tujuan kita hidup di dalam dunia fana ini. Untuk apa nafas yang kita rasakan? Untuk apa semua panca indera yang kita miliki? Jika bukan untuk mengabdi, bersujud, dan memohon kepadanya. Semua yang kita miliki adalah titipan darinya untuk kita. Semoga kita menyadarinya. Semoga kita memahaminya bahwa kita hanya sementara berada di dunia dan akhiratlah tujuan kita sesungguhnya. Bukalah hati kita, isilah dengan kebenaran, dan jernihkanlah selalu pikiran kita. Hadapkan semua ini kepadanya. Temukanlah kesejatian darinya. Apa yang kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, renungkanlah wahai saudaraku. Cukupkah waktu yang diberikannya untuk kita menebus, untuk kita bertaubat, dan untuk kita kembali kepada jalan lurusnya? Jika bukanlah saat ini, kapankah lagi kita akan memperoleh kesempatannya? Marilah kita bersama-sama menghadap kepadanya, memohon ampunan atas segala dosa dan khilaf yang telah kita lakukan selama ini. Sekianlah, salam